Ah, apa ini? Hmm, jadi direkam. Kok bentar. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam. Wah, ini kok jadi ini? Berubah. Gagal menderita. Bentar, bentar. Ini, menunya nggak kelihatan. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ini Deisti ya? Iya, iya Kak. Gimana kabarnya? Nah, baik. Baik.
Ini ada yang mau masuk, Bu Yonita. Oke, kita tunggu sampai jam berapa ini? Paling enggak 10 orang gitu, Mbak. Saya tak share ke grup-grup lain ya. Ya, Eh, lupa. Wes. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. salam. Sudah selesai taraweh kah? Alhamdulillah, Atau asik taraweh sekarang. sendiri? Kalau saya senang sendiri. Iya, sendiri. Kalau zaman anak-anak dulu senangannya rame-rame ke masjid. Anaknya masih 3 tahun, mau 3 tahun. Jadi susah Mm. kalau dibawa ke musola. Ganggu. Iya, Iya. laki-laki apa perempuan deh istri? Lagi, Bu. Laki-laki. Alhamdulillah. Tuh. Lucunya kayak siapa? Kayak ayahnya apa kayak ibunya? Assalamualaikum Mbak Isti, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Rami, pripun kabare? Baik, sehat Alhamdulillah. ya. Suara serak. Ini kebanyakan yang manis-manis ini. Kurang KS. Oke. Mau gue dereng dah, dereng di wilayah dah. Ini, Ini teman-teman. ini Pak ini mau masuk juga siapa? Pak Aris. Oh. Saya off cam mawon nggih. Ya, nggak apa-apa. Nggih. Wah, oh, masuk, udah masuk dah. Hmm? Nggak usah masuk. Nggak apa-apa. Direkam aja, direkam. Hmm? Mana tadi HP-nya satunya. Ini ada. Mbak Ami tuh dulu ikut kegiatanku waktu zaman dulu 2016 2017 itu apa? Kromoterapi atau kristal healing atau kinesiologi? Kinesiologi kayaknya. Kinesiologi ya sama dokter dokter Eko atau yang Mbak Derni. Mbak Derni Kinesiologi rasanya. itu Mbak Derni, ding, Mbak Derni. Heeh, Dokter Mbak Eko Derni. itu yang terapi warna, Mbak Derni ya. Sama Mbak Derni. Kalau mau kita bikin basic life support. Nah, saya yang kedua kinesiologi gitu. Tapi kalau kinesiologi kan narasumbernya dari luar kota, mungkin honornya lebih besar. Tapi bisa ditanggung sih orang banyak gitu. Kalau yang basic life support itu kemarin saya cuma ngasih ongkos transport buat tim kayak tim kebencanaan, saya lupa namanya. Jadi dia orang pramuka, bawa timnya, bawa boneka itu, bawa boneka yang buat apa pompa jantung itu. Jadi diajari basic life support itu sekitar 2 jam sama praktek. Jadi dia bawa boneka-boneka gitu. Dulu acaraku tempatnya di Museum Bank Indonesia itu sewa ruangannya 400.
Sewa ruangan 400. Terus timnya nggak bayar, cuma ngasih ongkos gitu. Ngasih ongkos ganti transport. Jadi terus konsumsi itu urunan sendiri-sendiri, apa bawa sendiri-sendiri gitu. Ada yang bawa kue, ada yang bawa minum, bawa es. Waktu itu ada yang nyumbang es gitu. Jadi sekitar 1 juta lah, 1 juta sehari kalau yang basic life support. Itu bisa Teman-teman diagendakan sekalian halal bihalal. teman-teman itu mau nggak kalau suruh bayar-bayar gitu? Karena ganti ongkos ya. Kecuali dapat tempatnya gratis. Kedua, tim relawan yang mau ngisi materi juga apa nggak perlu kita ganti transport gitu. Nggak perlu ganti transport. Kan karena dia tim ya, tim itu waktu itu 4 kalau nggak 5 orang. Terus dia bawa boneka praktek gitu. Kita menghargai lah ya, apresiasi jasa mereka mau sharing ilmu gitu. Jadi secara keilmuan gratis, kita cuma ganti transport gitu. Basic life support kan pertolongan pertama tuh. Mungkin ada keluarganya yang kena jantung atau pernafasan gitu. Membantu pernafasan gitu. Nah, itu Kalau Mbak Pri ditawarkan. sih apa terserah teman-teman aja mau atau enggak gitu. Oh, ditawarkan aja nanti. Harga. Kalau tempat gratis itu mestinya kampus ya. Mana kampus mana yang mau gitu. Ruangan. Cuma kalau kampus itu nggak bisa Sabtu Minggu. Kalau kampus negeri ya. Karena Sabtu Mm-mm, Minggu itu kampus negeri kan pegawainya libur. mm-mm, Nah, dia nggak mau nambah cas untuk pegawainya. Kecuali kita mm-mm, bayar gitu. Kalau kampus swasta mungkin kayak Untak. mm-mm. Saya nggak punya link kalau UPN ya. Untak saya punya link. Hmm, Ubara enggak. Hmm, Hang Tua punya temen di Hang Tua. Kalau Mbak Yang Yuanita berat gimana? Tertarik yang basic life support nggak? Atau yang terapi pijat, touch for health? Dua-duanya oke sih. Iya, tapi bayar loh ya. Kan kita mm-mm. ngongkosin narsum. Kalau tempat itu maksudnya ya ya intinya susah sih. Kalau misalkan tanpa ada tempat yang gratis gitu kan gitu. Tapi Iya, kalau Museum Bank Indonesia itu gratis, tapi ternyata bayar tukang, apa kok tukang, cleaning service. Cleaning Jadi karena service. bersih-bersih alasannya dia tempat gratis, tapi tolong dong kasih ini tukang sapunya. Ternyata tukang ya sapunya 2 orang. Dan mereka itu kalau Sabtu kan setengah hari. mm-mm. Jadi kalau pagi tok 200, tapi ternyata acaranya sampai sore waktu itu kan ada juga apa seminar ya. Akhirnya ngasih 400 aku. Oh Karena gitu. terhitung pagi sama sore, jadi 400 gitu. Paling Itu kalau ke kampus juga kita ngasih uang kebersihan. ya, 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 ya. Coba nanti saya Oh, UNESA, aku punya teman di UNESA. di UNES ya. Kalau di UPN saya ada sih teman, cuman ya nggak tahu ya. Cuma jauh ya UNESA ya. Nggih. Yang tengah-tengah sih ya memang kayak di itu sih ya. Di mana? Unta gitu ya. Kayak gitu itu sih tengah-tengah ya. Coba sih nanti insya Allah saya tanyakan sama temannya di sana ya, Mbak. Nggak harus kampus sih, bisa sekolah. Nggih, nggih. Bisa Coba apa, aulanya sekolah gitu. kalau itu Lesehan gitu. kalau itu saya sekolah sekolah alumni saya sih siswa Kerto itu. Coba nanti tak tanya no dulu. Soalnya kayaknya eh, bisa kemana-mana, maksudnya umum kan dan itu bisa kena semua lapisan masyarakat kan gitu. Kalau basic skill gitu, apa namanya? Iya. Heeh. Pertolongan P3K lah sebenarnya. Basic life support. Iya. Basic life support. Kita investasi urunan lah ya, Mbak. Apa ngasih Iya. ongkos Iya. ongkos untuk mereka kan relawan ya toh. Mm-mm. Nah, kita
Ya apa? Kita belajar untuk apa? Memberi inilah, memberi apresiasi gitu ya, minimal uang transport. Terus mereka Kalau ngajari 2 jam kan, sama praktek. nanti saya kolaps juga di ini ya, yang di Salima ya. Mungkin siapa tahu mungkin bisa kasih masukan tempat sama bisa nambah audiensnya gitu Mbak ya. Ya boleh. Heeh. Ya, ini anakku rewel ini. Tak off cam lah. Nah, Oh, basic life support itu praktek sih. Jadi teori setelah itu praktek. insya Allah besok coba saya tanyakan Mbak. Iya, siap. Ini aku japri ini grup-grup ini yang mau ikut gabung. Kalau yang kemarin itu apa Alisa ya, Dek Sofia? Iya, heeh. Heeh. Kalau Alisa gitu narsumnya gitu bayar nggak? Gratis karena kan itu pengurus. Hmm, gitu ya. Pengurus. Bagus Karena kok. cuma webinar, Mbak. Webinar kan Heeh. apa minim cost ya. Webinar minim cost terus kan cuma sharing ya, cuma sharing pengalaman gitu. Mereka ini pengusaha ya rata-rata tuh. Pengusaha dan akademisi. Mm, Oke. Nanti jam berapa kita mulai? Berapapun orangnya nggak masalah kok. Karena kan tujuannya kita sharing ilmu. 20 30. Boleh? Ya coba japri ini. Tak japri mahasiswaku. Dek Sofi ngajar di mana? Kenapa? Ngajar di mana? Di Uwinsa. Uinsa itu Sunan Ampel ya? Iya. Sunan Ampel yang di Ahmad Yani atau yang di sini yang di dekat Pondok Chandra itu? Sekarang psikologi pindah Pondok Chandra saat tahun 2022. Eh, lebih dekat ya? Ya jauh, kalau dari rumahku di Noyo lebih jauh. Kalau Ayanis Pak Oh iya, cuma Kak 10 Ahmad Yani menit. kan langsung langsung lurus Iya, ya. iya lurus saja dari Mm. Danau. Deket sama saya. Apa Pok Chan? Kalau Deket Pok Chan. Iya, saya kan wis Matropodo. Oh oh iya iya, Jeddah. deket banget. Monggo nek mampir. Siap, Tinggal siap. lurus, muter ya, muter kanan, baru sampai. Tahun ini buka kedokteran, Mbak Ami. Masih jalur Oh mandiri. iya, Baru keluar. Buka kedokteran jalur mandiri. kampus eh, kampusnya juga di Yang situ. yang Gunung Anyar. Terus rumah sakitnya nanti dia praktek di mana? Bayangkara. Rumah Sakit Polri Bayangkara. Oh, Bara, Bayangkara ya, Polda. Kalau UPN udah punya rumah sakit sendiri ya, UPN. PN juga buka ya? Buka kedokteran sudah 2 tahun UPN. Mm-mm. Sekarang banyak yang buka, ITS juga buka. ITS itu kabarnya yang paling sepi peminat. Mm-mm. FK-nya ITS itu paling sepi peminat. Karena kan main cost-nya dia kan Teknik ya. teknik. Mm. Sebetulnya mereka itu lebih cocok bikin ini untuk alat-alat kedokteran gitu ya. Hmm. Kalau kedokterannya sih rasanya kok menyimpang, beloknya jauh gitu loh. Kalau bikin misalnya untuk radiografi atau lasernya atau apa kan lebih cocok tekniknya.
Mm-mm. Karena memang kedokteran itu ladang yang menggiurkan kalau jalur mandiri. Loh, nggak jalur mandiri apa jor-joran, tapi kalau yang apa jalur jalur apa itu jalur biasa ya, jalur undangan Prestasi, sama heeh. jalur SNBT ya, Mm-mm, itu tetap bayar gedung, uang gedung, Mbak. Mahal uang gedungnya. mm-mm. Itunya aja sekarang mahal ya SPP-nya. SPP-nya itu bervariasi antara 25 sampai 50 juta per semester. Mm-mm. Zaman Mbak Ami dulu sih masih Mami berarti masuk mahal. FK tahun berapa? Angkatan berapa berarti? Masuk tahun 89. angkatan 89 ya. Mm-mm. Lulus Kakak 95. kakak iparku 91. Mm. Dulu masih 120.000 per semester. Berarti Mm. sebulannya 20.000. Terus uang gedungnya masih 400.000 bisa dicicil sampai lulus. Nah, sekarang tanpa biaya lain-lain ya. Mm-mm. Kalau sekarang kan udah pemerintah sudah melepas subsidinya jadi ditanggung mahasiswa masing-masing. UNESA itu juga udah punya kedokteran rumah sakit sendiri. Pengajarnya apa ya cukup? Untuk pendirian itu minimal sudah tercukupi, Mbak. Untuk pendirian itu harus tercukupi pengajar. Pengajar minimal ya. Mm-mm. Kalau masih awal itu pengajar minimal berapa gitu loh, 15 kalau nggak salah. Oke. Jam berapa? Kita mulai aja nggak apa-apa? Ini sudah 20.28, sudah 6 10 menit peserta. lagi. Oke, nggak apa-apa kita sambil ngobrol-ngobrol. Malah lebih santai. Kalau biasanya Mbak Ami kan karena konsultan perusahaan herbal biasanya pesertanya sih di atas 100. Antara 100 sampai Mm. 500 orang. Setiap bulan rutin udah jalan 5 tahun ini. Berarti anu perusahaannya mewajibkan ikut gitu pegawainya ya. Enggak untuk distributor ya. Oh, distributor Eh, obat. Distributor herbal. Oh, herbal, geraknya di herbal ya. Mm-mm. Kalau pegawainya malah nggak wajib karena mereka kan masuknya pagi sampai sore. Itu kan webinarnya malam Hmm. gitu. Dan karena sebagai konsultan ya pasti dibayar setiap kali webinar. Wah, sip, sip. Oh, berarti dari produk farmasi ya, herbal. Ah, ah. Eh, anu apa? Bukan farmasi sih. Kalau farmasi kan sintetisnya ya. Kalau ini ke herbalnya. Hmm. Jadi jamu gitu. Hmm. Cuma sudah memenuhi standar BPOM. Jadi sudah ada pabrik, ada apoteker. Terus ya di inilah seperti perusahaan gitu. Terutama bergeraknya di bidang minyak herbal. Oh, minyak kelapa tambah. Aku lagi cari minyak kelapa. Aku pernah Oh enggak, ini enggak. 108 jenis tanaman diramu jadi satu minyak herbal. Oh, Jadi untuk terapi gitu. Pernah dengar minyak Faras nggak? belum, belum. Belum pernah ya. Sudah 9 tahun produksinya. Ini dari tahun 2016 mulai produksi. Hmm. Oke, kita mulai aja Oke, ya. kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa saling sapa, silaturahmi kembali dalam acara sharing ya, sharing sahabat alam yang dipelopori oleh Dr. Ami Surini. Malam ini kita juga dibersamai oleh beliau
Dokter Ami Surini ya, eh, seorang praktisi pengobatan herbal dan juga praktek dokter masih aktif ya dok ya, akan sharing ya tentang tips menjaga kadar asam urat selama puasa dan lebaran. Nah ini berarti warning buat kita ya, bagaimana mengantisipasi supaya kita nggak kena asam urat. Alhamdulillah ini teman-teman yang kita banggakan ya, yang sudah hadir gitu ya. Ada 500 orang gitu ya hadir ya. Dan nanti akan terus bertambah. Kita punya waktu sampai 1 jam begitu ya. Teman-teman nggak apa-apa ya. Mm-mm. Kita habis ibadah, kita masuk dalam majelis ilmu ya. Majelis ilmu ini insya Allah akan menambah amal kita ya karena semakin kita menimba ilmu Allah akan mengangkat derajat kita dan insya Allah di bulan Ramadan pahalanya berlipat begitu ya. Baik Mbak Ami, waktu Mbak Ami boleh sharing 1/2 jam, setelah itu 1/2 jamnya tanya jawab begitu. Dipersilakan. Oke teman-teman, biar Mbak Ami ini semangat, kita kasih reaksi yuk. Kita kasih lope-lope atau kita kasih emoticon apa, silakan. Kasih trompet, Ya, gitu ya. Tetet, 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 silakan. Presentasi 30 terima menit dan kita kasih. akan belajar bersama teman-teman sahabat alam yang hebat. Dipersilakan. Oke, terima kasih Dek Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar kita kali ini. Ini pertama kali ya kita webinar. Nah, ini webinarnya kita santai aja. Kebetulan temanya kok pas dengan saat kita puasa. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena sering terjadi pada saat puasa dan lebaran itu banyak pasien yang mengeluh asam uratnya itu meningkat. Karena ternyata ini berhubungan dengan pola makan yang tidak disadari ternyata menyebabkan timbulnya eh, asam urat ini. Nah, sebetulnya asam urat itu apa sih dan penyebabnya apa? Kita bahas ya. Rasanya waktunya kalau 30 menit kurang deh, Dek Sofi. Nanti mungkin ada molornya sedikit ya, karena saya Ya, akan menjelaskan nah, kesepakatan teman-teman ya, tentang boleh ya. Kita 45 tentang menit ya, kita beri eh, waktu ya, Dr. Ami ya. tentang mekanisme terbentuknya asam urat. Biasanya nggak terasa kok. Siap, siap, Tahu-tahu monggo, monggo. di di Faras itu biasanya webinar 2 jam. Atau fisiologi terjadinya penyakit. Ya, makanya ya, tes. Suara saya kedengeran Suaranya nggak? masuk tapi wajahnya anu, Kenapa ngelek nggak kayaknya ya. kedengeran? Tes, tes. Mbak Ami ngelek ya. Ya, sudah masuk lagi, silakan Mbak. Tombolnya kepencet bisu mungkin ya Mbak. Ya, di-unmute Mbak, di-unmute. Nah, oke, tes.
Kedengaran suara Ya, saya? sudah masuk. Ya, Oke, tadi ini ada gangguan. Speakernya tiba-tiba nggak bersuara. Oke, saya mulai ya. Kita mulai share screen. Ini kayaknya ada yang mau masuk nih. Slide saya kelihatan. sudah. Layarnya udah kelihatan. Sudah full screen. Udah. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, kita mulai tentang metabolisme asam urat. Asam urat itu apa sih? Nah, asam urat ini dibentuk dari suatu senyawa yang dinamakan purin. Bentar, oke, ini ya purin. Purin ini terbentuk dari dua macam. Satu yang berasal dari dalam badan kita sendiri, yang berasal dari dalam sel, yang mengandung DNA dan RNA, ini berasal dari inti sel. Lalu satunya lagi berasal dari makanan. Jadi makanan-makanan yang tinggi purin ini nanti akan dirubah menjadi inosin, hiposantin, kemudian oleh enzim santin oksidase dirubah menjadi santin dan akhirnya menjadi asam urat. Nah, kalau yang di badan ini biasanya purin ini tinggi kalau terjadi kerusakan sel. Misalnya pada saat infeksi atau ada kecelakaan atau kanker di mana terjadi banyak kerusakan sel, ini maka ini sel yang rusak ini akan keluar zat yang bernama purin. Demikian pula yang berasal dari makanan. Jadi kalau kadar purin kita tinggi, entah itu dari yang berasal dari dalam badan ataupun yang berasal dari makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, maka akan diikuti dengan tingginya kadar asam urat. Asam urat ini akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui dua cara, yaitu satu melalui ginjal, ini yang terbanyak sekitar 70%, yang 30% lagi melalui feses, melalui usus kita dan dikeluarkan berupa feses. Kalau yang melalui ginjal ini akan dikeluarkan berupa urin, berupa kencing. Nah, tingginya kadar asam urat di dalam darah kita selain dipengaruhi oleh dua hal ini tadi ya, dari makanan ataupun dari sel-sel tubuh kita, ini juga dipengaruhi dari proses pembuangannya itu bagus atau enggak. Kalau proses pembuangannya itu enggak bagus, misalnya kita ada gangguan ginjal, nah itu biasanya asam urat itu juga tinggi. Makanya kalau asam urat tinggi, kita harus mencurigai tiga hal. Pertama, Oh. mungkin banyak kerusakan sel di tubuh kita. Bisa Mm-mm. juga kita makannya itu keliru. Atau Oh. ada gangguan di organ tubuh kita, ginjal maupun di usus. Tapi yang tersering adalah ginjal. Nah, biasanya Mm. kalau asam urat kita tinggi, kita juga periksa ginjalnya gimana, berfungsi dengan baik atau tidak. Itu oke. Kita lanjut ya. Asam urat itu apa sih? Sebetulnya asam urat itu di dalam tubuh kita juga berfungsi sebagai antioksidan alami, yaitu Oh. untuk mereduksi radikal bebas yang ada di tubuh kita dan juga berfungsi untuk regenerasi sel. Radikal bebas di tubuh kita itu bisa berasal dari proses metabolisme di tubuh kita, yaitu proses pernafasan ataupun proses pengolahan makanan ya. Kemudian juga bisa berasal dari zat-zat yang kita konsumsi yang menyebabkan reaksi oksidasi. Nah, makanan apa saja nanti yang menyebabkan banyak radikal bebas di tubuh kita nanti saya jelaskan di belakang ya. Kadar asam urat normal pada pria itu antara 3,4 sampai dengan 7. Ini kadar normal. Kalau pada wanita dewasa itu 2,4 sampai dengan 5,7 miligram per desiliter. Kalau melebihi kadar ini, itulah yang kita sebut
dengan hiperurisemia, di mana kondisi asam urat di dalam darah kita itu melebihi batas normal. Kalau melebihi batas normal, maka ini mudah menjadi kristal, mengkristal karena kan padat di dalam darah. Dan ini beresiko timbulnya penyakit gout dan juga penyakit ginjal. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini pemeriksaannya, pemeriksaan dengan alat yang screening yang paling ringan ya, paling mudah. Ini kita bisa tes sendiri dengan alat seperti ini. Kalau mau yang lebih akurat lagi, kita ke lab. Nanti kalau ini kan kita ambil dari jari kita ya, dari darah tepi, jadi ini kayak screening. Untuk lebih pastinya, kita periksa di laboratorium yang lebih besar. Nah, kadar asam urat pada pria itu bertambah dengan bertambahnya usia dan berat badan yang besar ataupun tekanan darah yang meningkat. Jadi semakin bertambah usianya, semakin berat badannya dan tekanan darahnya semakin tinggi, maka biasanya kadar asam uratnya itu juga bertambah. Kenapa ini terjadi seperti ini? Karena pada tekanan darah tinggi biasanya apa? Fungsi ginjal itu lama-kelamaan akan terganggu. Akibatnya apa? Proses pengeluaran ekskresi dari asam urat itu akan berkurang. Nah, inilah yang menyebabkan penumpukan asam urat di dalam tubuh kita. Sedangkan pada wanita biasanya akan bertambah seiring menurunnya hormon estrogen. Biasanya sering terjadi pada wanita yang menopause. Mengapa? Karena fungsi organ-organnya juga sudah mulai menurun. Kemudian metabolismenya juga menurun. Akibatnya apa? Kadar asam uratnya akan meningkat di dalam darah. Nah, salah satu organ yang menurun, salah satu fungsinya adalah ginjal. Akibatnya apa? Juga terjadi penumpukan asam urat di tubuh kita. Jadi pada wanita yang sudah menopause, tentu harus lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi apa makanan-makanan yang bisa memicu timbulnya asam urat. Nah, ini adalah gambaran asam uratnya ya. Bentar, saya tunjukkan ini. Nah, salah satu penyakit yang sering pada asam urat itu adalah penyakit gout, rematik, rematik yang disebut dengan gout. Ciri-cirinya adalah timbulnya benjolan-benjolan di sendi-sendi, terutama yang sering adalah sendi kaki. Kenapa sering di sendi kaki? Karena asam urat ini akan mengendap di bawah karena gaya gravitasi. Kaki kita kan menapak bumi ya, tempat paling rendah. Jadi sering mengendap di daerah sini. Nah, inilah yang sering timbul benjolan-benjolan di kaki. Nah, karena terjadi penumpukan di sini, timbullah reaksi radang. Tidak hanya di persendian, tetapi juga di ototnya, kemudian di sendi apa? Di kartilago. Kartilago itu apa ya? Penyangga sendi. Kemudian karena terjadi reaksi peradangan, maka akan terasa nyeri, bengkak, merah, panas, dan sulit digerakkan. Kalau ini menumpuk, tambah lama akan bertambah besar dan terjadi kerusakan sendi secara permanen. Ini gambarannya kalau di ronsen ya. Lalu kenapa timbul rasa nyeri? Biasanya pada saat serangan timbul rasa nyeri yang hebat karena kristal asam urat ini berbentuk seperti jarum. Nah, jarum kaca. Nah, kalau kita kita pernah ya telusupan ya, telusupan misalnya kena bambu atau telusupan kaca, ada kaca yang pecah, itu kan tajam dan sakit. Nah, seperti itulah yang dirasakan, apalagi ini terjadi di dalam tubuh kita, mengenai persendian dan juga otot-otot. Ini akan menyebabkan reaksi peradangan. Jadi, tahu kan rasanya bagaimana kalau kita kena jarum dan jarum itu banyak menumpuk di seluruh tubuh kita. Rasanya pasti akan sangat sakit sekali. Apa saja yang menjadi faktor pencetusnya timbulnya tadi ya radang gout tadi? Yang pertama adalah konsumsi alkohol dan fruktosa yang berlebihan.
Fruktosa ini contohnya adalah minuman manis, soda, kemudian sirup, madu. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Kemudian makanan yang tinggi purin. Apa saja makanan tinggi purin? Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian orang yang kurang minum. Karena kurang minum, maka proses pembuangan dari asam urat itu akan terganggu. Banyak mengendap di seluruh organ tubuh kita dan juga di ginjal. Jadi karena proses pembuangan asam urat itu melalui ginjal, jadi kita harus banyak minum. Pada orang yang dehidrasi, yang kurang minum, proses pembuangan ini akan terganggu. Lalu cedera sendi. Tadi seperti yang saya bilang, kerusakan pada sel itu akan menyebabkan keluarnya purin. Demikian pula penyakit infeksi atau operasi dan radiasi juga pada orang-orang dengan kanker, di mana pada pasien kanker itu juga banyak terjadi kerusakan sel. Kemudian penurunan berat badan yang secara tiba-tiba, ini juga nggak boleh. Karena apa? Akan memicu asam urat yang berlebihan di tubuh kita. Dan penggunaan obat-obat tertentu, misalnya obat TBC yang jenis PZA ya. Jadi pada orang yang dia rawan untuk terkena asam urat, sebaiknya tidak mengkonsumsi PZA. Nanti dokter akan memilihkan obat lain yang lebih pas. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja faktor risiko terjadinya GOUT? Faktor risiko itu artinya orang yang berisiko untuk timbulnya GOUT yang lebih daripada orang normal. Yang pertama, memiliki kadar asam urat darah yang tinggi. Tentu kalau kadar asam urat darah tinggi, maka risiko terjadinya tadi rematik artritis karena asam urat itu jauh lebih besar daripada orang yang kadar asam uratnya normal. Kemudian yang berjenis kelamin laki-laki, kenapa? Karena laki-laki ini sama lebih sering minum alkohol ya, terutama untuk orang-orang yang di Eropa, konsumsi alkoholnya lebih besar. Kemudian juga merokok itu juga berpengaruh. Serta orang yang bekerja keras itu juga kandungan asam uratnya jauh lebih besar. Lalu pada wanita yang sudah menopause dan faktor genetik juga berpengaruh. Pada orang yang orang tuanya atau kakek neneknya ini menderita GOUT, biasanya anak dan cucunya juga risiko lebih besar untuk menderita GOUT ini. Lalu yang mempunyai berat badan berlebihan, penderita diabetes, hipertensi, penyakit ginjal atau penyakit kanker juga berisiko mempunyai kadar asam urat yang lebih besar daripada normal. Nah, apa saja komplikasinya? Yang pertama tadi yang saya sebutkan, bisa terjadi kerusakan sendi yang permanen. Ini teman-teman bisa lihat ya, pada orang yang sudah gout yang udah parah gini, sendinya ini sulit digerakkan, bengkak, kemudian sakit. Akhirnya terjadi kerusakan yang permanen. Ini kita lihat ya, sendi-sendinya ini sudah nggak berbentuk, sudah tidak seperti aslinya lagi, bengkok, bahkan ada yang patah ini. Ada timbunan asam urat, kelihatan ya ini, timbunan asam urat di sendi-sendinya dan juga di ototnya ini di sini. Akibatnya apa? Akibatnya gerakannya pasti akan berkurang karena sendinya ini tertimbun oleh asam urat dan nyeri untuk digerakkan. Nah, timbunan asam urat di sendi-sendi ini namanya topi atau topus. Itu sama ya. Topi ini kalau jumlahnya banyak, topus itu kalau jumlahnya satu. Ini adalah topi-topi di tangan maupun di kaki. Lalu bisa juga terjadi penumpukan asam urat di ginjal. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya batu. Batu yang jenis asam urat. Karena batu ginjal itu macam-macam jenisnya. Ada yang kristal oksalat, ada kalsium, ada asam urat, ada yang karena penyebab yang lain. Jadi jenis batu ginjal banyak ya. Khusus untuk eh, gout ini yang karena asam urat, maka jenis batunya adalah batu asam urat. Nah, kalau ini menumpuk sampai akhirnya apa? Mengganggu proses ekskresi, proses pembuangan urin di ginjal, maka lama-lama kalau tidak diterapi
terjadilah gagal ginjal dan harus cuci darah. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Lalu apalagi komplikasi akibat asam urat? Selain tadi rematik tadi ya, rematiko tadi, bisa juga timbul nyeri otot. Nyeri otot jika asam uratnya itu menumpuk di otot-otot, sulit digerakkan, terjadi reaksi infeksi, terjadi reaksi peradangan di otot. Kemudian kalau menumpuk di pembuluh darah jadi mengecil, maka timbullah hipertensi atau tekanan darah tinggi karena pembuluh darahnya menjadi menyempit dan tidak elastis, menjadi kaku. Kalau menumpuknya di jantung, nah bisa timbul jantung koroner. Kalau di otak, bisa timbul stroke. Kalau menumpuk di pankreas, bisa timbul kencing manis, diabetes mellitus karena fungsi dari pankreasnya terganggu akibat penumpukan asam urat. Kalau di mata, timbullah gangguan penglihatan, bahkan bisa buta, dan lain-lain. Jadi komplikasinya bisa banyak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman taunya selama ini asam urat itu cuma linu-linu, pegel-pegel. Ternyata kalau tidak diobati bisa timbul komplikasi seperti ini. Oke, kita Gout is a form of inflammatory arthritis that causes severe pain and swelling in one or more of your joints. lihat. These attacks happen suddenly when there's a buildup of uric acid, a chemical found naturally in your body's tissues. Ternyata It's also in many asam foods, urat such as meat and melalui shellfish. makanan ya. Normally, uric acid passes through your kidneys and leaves your body in urine. But in some people, the kidneys don't function properly and can't get rid of enough uric acid. In other cases, the body produces too much uric acid. Over time, this extra acid can form into tiny, sharp crystals. Sebentar. Tadi karena kita makan banyak makanan yang mengandung asam urat, maka asam urat itu tadi yang dikeluarkan melalui ginjal itu jumlahnya karena terlalu banyak, ginjal tidak mampu untuk membuang. Akhirnya timbullah penumpukan asam urat di seluruh tubuh kita. Uric acid. Nah nih, kalau di ginjal ini Over menumpuk time, menjadi this batu extra asam acid urat, can form into tiny, sharp jadi crystals, kalau which collect menumpuk around your di joints. sini di A gout attack ya strikes when bentuk your asam body's urat yang immune system di is triggered, jarum-jarum. often at night. Kalau menumpuk White blood banyak, cells engulf the crystals, causing akhirnya inflammation, jadi pain, and pengerasan di redness. sendi-sendi dan akhirnya jadi kerusakan Gout di attacks sendi. usually happen in a single joint, like your big Nah, toe biasanya or terjadi your pada knee. sendi di bagian bawah, kemudian juga di sendi lutut dan di seluruh organ. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan videonya bisa memperjelas. Nah, makanan apa saja yang harus dihindari oleh penderita asam urat? Demikian pula minumannya. Yang pertama adalah alkohol. Tapi di Indonesia, alkohol itu relatif jarang ya, hanya orang-orang tertentu yang minum. Tapi kalau di Eropa, di negara barat, itu mereka sering sekali untuk minum alkohol dan itu adalah salah satu dari pemicu timbulnya asam urat. Lalu makanan tinggi purin. Apa saja makanan yang tinggi purin? Nah, ini contohnya brokoli, kemudian jamur, bayam. Ini nanti ada tabelnya ya, nanti saya tunjukkan di belakang. Kemudian makanan dan minuman yang tinggi fruktosa. Misalnya minuman soda. Minuman soda ini ya, contohnya ini. Kemudian minuman dalam kemasan seperti misalnya buah vita, teh kotak, lalu sirup dan madu, kurma, kurma yang ini ya, kurma yang direndam dengan air gula, bukan bukan kurma yang masih asli. Jadi teman-teman kalau memilih kurma, usahakan milih yang masih asli, yang tanpa rendaman gula. Karena yang kalau ada rendaman gulanya itu kurmanya sudah bukan kurma yang sehat, tetapi itu sudah jadi manisan gula. Sedangkan yang manis-manis yang mengandung fruktosa itu adalah salah satu pemicu dari asam urat. Ya, timbulnya asam urat. Kemudian air kelapa yang manis, buah yang terlalu matang. Jadi kalau buah, kalau kita ada kecenderungan asam urat,
Jangan sering-sering makan buah yang terlalu matang. Karena apa? Itu banyak mengandung fruktosa. Dan itu sebagai pencetus dari asam urat. Apa sih bedanya fruktosa sama glukosa? Kalau fruktosa itu dia pertama lebih manis daripada glukosa. Yang kedua, kalau glukosa lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Kalau fruktosa itu sulit dicerna dan hanya bisa di metabolisme di lever. Jadi akan memperberat pada level rendah. Emangnya mau Nah, ini bisa dimatikan dulu yang berbicara. Kemudian makanan yang tinggi lemak, contohnya gorengan, kemudian yang mengandung santan, susu full cream. Nah, kita pada saat puasa gini ya, sering-seringnya kan takjilnya nih buka puasanya dengan apa? Dengan gorengan. Kemudian minum es buah atau cola. Lalu nanti kalau waktu lebaran kita makan rendang. Nih rendangnya opor. Lalu banyak makan kue-kue. Di mana ini semua adalah sumber dari asam urat. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah menabung yang manis-manis, makanan yang tinggi purin dan fruktosa pada saat puasa dan pada saat lebaran nanti. Nah, itulah yang akan menjadi pemicu asam urat. Makanya kenapa asam urat ini sering timbul pada saat kita puasa dan lebaran. Nah, dari kita tahu ini teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman jadi lebih aware, lebih mengurangi makanan-makanan yang kira-kira bisa sebagai pemicu dari timbulnya asam urat. Nah, makanan apa saja? Nah, ini contoh makanan yang tinggi purin. Pada orang yang dengan kadar asam urat lebih dari 7 miligram per desiliter, maka harus lebih hati-hati kalau mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Yang tabel berwarna merah ini sebaiknya tidak dikonsumsi karena akan makin memperberat asam uratnya. Kalau yang kuning, tabel yang kuning ini sebaiknya dibatasi. Boleh, tapi sedikit saja. Kalau yang hijau ini aman dikonsumsi. Ya, teman-teman. Contoh yang ini nih, asam uratnya ternyata tinggi sekali ini tanpa kita sadari. Apa? Ternyata coklat. Semakin pekat coklatnya, maka kadar asam uratnya itu semakin tinggi. Yang mengandung theobromine. Ini bisa sampai 2300. Nah, jadi teman-teman yang suka makan coklat, termasuk saya ya, itu hati-hati. Tahu-tahu nanti asam uratnya jadi tinggi karena kadar asam urat ini termasuk yang paling tinggi. Kemudian limpa, domba maupun kambing, hati sapi, jeroan ini ya, ikan sarden, jamur kuping, melinjo, paru-paru sapi, ini juga adalah yang berwarna merah. Jadi warning, sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu banyak ya. Kemudian yang kuning, ini kadar asam uratnya menengah, sedang. Contohnya kangkung dan bayam, jantung sapi, hati ayam, ikan teri, udang. Ini udang ini enak kan? Daging ayam, daging angsa, lidah. Siapa yang suka semur lidah? Nah, itu juga sumber asam urat. Kemudian ikan ikan kakap, kedelai dan kacang-kacangan. Jadi yang suka minum susu kedelai itu sebaiknya dibatasi. Kedelai murni ya. Tetapi kalau sudah difermentasi menjadi tempe ataupun tahu itu lebih aman karena molekul-molekulnya sudah berubah. Zat aktifnya sudah berubah dibanding yang masih dalam bentuk aslinya. Ini kerang dan lobster yang kita sangka selama ini tinggi asam urat ternyata termasuk rendah, termasuk yang boleh dikonsumsi. Tetapi nilai ini juga sekali lagi ini adalah rata-rata ya dan bersifat individual. Artinya ada yang makan makanan yang merah ini ternyata biasa-biasa saja asam uratnya nggak timbul. Ada yang makan yang berwarna kuning yang harusnya boleh tapi dibatasi ternyata baru makan sedikit asam uratnya langsung kumat. Jadi ini bersifat individual.
Kalau saya, asam uratnya itu kumat kalau saya makan durian. Padahal itu adalah buah yang paling saya sukai. Saya makan sedikit gitu aja, asam uratnya langsung naik. Nah, naiknya juga cepat, naiknya itu drastis. Jadi saya tidak berani mengkonsumsi eh, durian terlalu banyak. Apalagi sekarang usia saya kan sudah tahun ini 55 tahun ya. Sudah termasuk usia yang harus waspada terhadap asam urat. Karena fungsi-fungsi organ dan juga hormon di wanita yang sudah menopause itu sudah berkurang semua dan fungsi organnya juga sudah menurun, jadi harus lebih waspada terhadap makanan-makanan yang tinggi purin. Nah, bagaimana tips pencegahannya? Yang pertama adalah perbaiki pola makan kita. Hindari makanan dan minuman yang tinggi purin dan yang mengandung 7P. Kenapa kita harus menghindari makanan yang mengandung 7P ini? Karena apa? Ini adalah sumber radikal bebas. Di mana tadi kita tahu kalau radikal bebas di tubuh kita itu banyak, maka tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan produksi asam urat di tubuh kita. Akibatnya apa? Kadar asam urat kita akan tinggi. Makanan yang 7P itu apa aja sih? Itu adalah makanan yang food process. Jadi pun mengalami proses yang berkali-kali yang sudah jauh dari bentuk aslinya, yang sudah mengalami ultra proses. Contohnya adalah makanan yang mengandung penyedap, kemudian pemanis buatan, pengawet, makanan yang diberi pewarna, perisa ya, perasa itu ya, rasa macam-macam, ada rasa barbecue, rasa keju, nah itu adalah yang diberi perisa buatan. Kemudian makanan yang dikasih pengental, pengemulsi, contohnya saus, kemudian santan yang dalam kemasan itu dikasih pengemulsi, jadi bukan santan yang asli. Kemudian creamer itu juga termasuk pengemulsi. Nah, jadi sedapat mungkin hindarilah makanan-makanan yang mengandung 7P. Kemudian pengenyal, contohnya bakso. Nah, bakso itu sering dikasih pengenyal supaya rasanya lebih padat. Nah, ini yang mungkin makanan-makanan ini tanpa kita sadari sering kita konsumsi hampir setiap hari. Padahal ini adalah salah satu penyebab dari asam urat di tubuh kita. Kemudian jaga berat badan dan perbaiki gaya hidup kita. Pola pikirnya, jangan mudah stres. Kalau lagi dapat masalah, setiap orang pasti ada masalah ya. Itu segera kelola dengan manajemen stres yang baik. Kumpul dengan orang-orang yang positif, kemudian bergabung dengan komunitas yang dengan pola hidup sehat, itu juga akan memperbaiki gaya hidup kita. Lalu olahraga, olahraganya yang ringan saja, karena kalau olahraga yang terlalu berat, itu juga malah menyebabkan salah satu pencetus dari asam urat kita. Olahraga yang ringan-ringan saja, karena olahraga yang ringan ini memperlancar peredaran darah, membuat metabolisme tubuh kita semakin baik, proses pembuangan dari asam urat juga akan semakin baik. Kemudian pola istirahat. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, karena apa? Karena ini akan memperbaiki regenerasi dari sel-sel tubuh kita, termasuk juga sel-sel yang rusak, di mana salah satu penyebab dari asam urat adalah banyaknya sel-sel yang rusak di tubuh kita. Dengan kita istirahat yang baik, yang cukup, dan berkualitas, itu akan mempercepat regenerasi sel tubuh kita. Kemudian minum air putih minimal 8 gelas per hari. Boleh lebih. Ukurannya itu gini, kebutuhan cairan kita itu 30 mili per kilogram berat badan. Nah, sekarang teman-teman coba dihitung. Berat badannya berapa kilo? Kalau misalnya berat badannya itu 50 kilo, berarti kebutuhannya sehari minimal 30 mili kali 50 kilo, berarti 1.500 mili, 1,5 liter. Kalau berat badannya 70, berarti 70 kali 30
2100, artinya apa? 2,1 liter per hari ya gitu ya teman-teman ya. Dan cek kadar asam urat secara berkala. Nah, kalau kita punya bakat asam urat, cek secara berkala supaya apa? Supaya mencegah komplikasi lebih lanjut. Tadi komplikasinya kan kalau tidak diobati dengan benar bisa mengenai otak, mengenai jantung, pembuluh darah, dan organ-organ yang lain. Kemudian boleh minum ramuan herbal secara teratur untuk mencegah penyakit asam urat. Ramuan herbalnya boleh teman-teman ambil dari mana, eh, apapun boleh, yang penting resepnya itu memang sudah teruji ya untuk mencegah asam urat. Lalu boleh juga sinergi dengan tenaga ahli yang terkait, misalnya dokter. Dokter kalau asam urat kita itu sudah lebih dari 10 mili, lebih dari 7 mili atau sudah menimbulkan keluhan di tubuh kita, apalagi sampai timbul komplikasi, teman-teman boleh konsul ke dokter untuk mendapat terapi lanjutan ya, karena ini membutuhkan terapi lanjutan selain dari herbal. Boleh juga berkonsultasi dengan ahli gizi kalau misalnya pola makan kita tidak baik, untuk dibantu membentuk menu yang rendah purin, kemudian rendah fruktosa, teman-teman bisa berkonsultasi pada ahli gizi. Demikian pula bisa ke fisioterapi kalau sudah terjadi gangguan gerak, misalnya gangguan gerak pada sendi-sendi yang menyebabkan teman-teman sulit bergerak atau nyeri, teman-teman boleh ke fisioterapi atau menjalani akupuntur. Akupuntur ini untuk memperbaiki metabolisme di tubuh kita, ya. Nah, ini adalah contoh ramuan herbal untuk penyakit asam urat. Ini saya ambil dari resep dari Departemen Kesehatan dari saintifikasi, saintifikasi jamu. Kebetulan pada waktu itu saya terpilih menjadi salah satu peneliti di Depkes ya. Nah, ini adalah salah satu contoh resep untuk asam urat dan ini sudah diteliti efeknya sangat bagus untuk mengurangi asam urat. Ini teman-teman boleh boleh mengadopsi resep ini, boleh juga memakai yang lain, silakan. Kalau resep yang ini resep yang sudah teruji dan sudah diteliti khasiatnya pada pasien-pasien dan sudah dianalisa melalui uji lab. Nah, kalau tradisional biasanya kan pakainya sejumput atau kemudian seiris. Nah, eh, ukurannya boleh seperti itu. Atau kalau mau lebih tepat, lebih pas, kita pakai gramasi. Jadi pakai gram. Misalnya herba tempuhnya 6 gram, kayu secangnya 15 gram ini. Boleh teman-teman bebas memilih ya, fleksibel. Biasanya kalau kita mengkonsumsi ramuan ini secara rutin, maka dalam waktu 1 minggu berkurang. Dan sebaiknya dikonsumsi selama 1 bulan. Karena proses pembuangan asam urat di tubuh kita itu prosesnya panjang. Tidak bisa sebentar teman-teman ya. Prosesnya itu membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Dan sebaiknya tidak diminum dalam keadaan pada saat lagi nyeri-nyerinya. Tapi minumlah obat ramuan ini kalau nyerinya sudah berkurang. Mengapa? Karena pada saat proses pembuangannya ya, proses pembuangan kristal-kristal asam urat tersebut, itu bisa timbul rasa nyeri yang bertambah karena yang dibuang adalah kristal-kristal yang berbentuk jarum. Nah, itu kadang-kadang eh, nyerinya itu terasa pada orang-orang yang peka terhadap rasa nyeri. Kalau kadar asam urat lebih dari 10 miligram, sebaiknya konsultasi pada dokter untuk mendapat terapi tambahan. Karena dengan herbal saja biasanya kurang, butuh kombinasi keduanya. Resep ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui karena belum diketahui efeknya apa ya, efeknya terhadap ibu hamil dan menyusui, belum ada penelitiannya. Kadang-kadang timbul rasa mual, rasa pahit, atau banyak buang air kecil karena itu memang eh, salah satu tujuannya adalah mempermudah proses pembuangan dari asam urat itu. Efeknya adalah salah satunya adalah sering kencing. Jika dalam waktu 1 bulan sudah mengkonsumsi herbal ini ternyata asam uratnya tidak berkurang,
atau bahkan lebih nyeri, bisa segera konsultasi ke dokter. Oke, sebagai penutup dari saya, jagalah kesehatan Anda karena kesehatan adalah investasi terpenting untuk masa depan Anda. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator kita. Sofi, silakan. Terima kasih. Ih, keren banget. Jadi ngerti nih ya, teman-teman ya. Materinya bermanfaat ya, teman-teman ya. Jadi kita tahu nih, makanan mana yang mengandung purin, mana yang perlu kita hindari, kemudian eh, dampaknya apa. Nah, teman-teman pasti ada pertanyaan yang tergelitik gitu ya, atau kepikir terlintas apa. Dipersilakan untuk bertanya. Yang sejak tadi on cam nih, Bu Aris. Silakan Bu Aris. Boleh Ya, menanggapi, boleh silakan. bertanya. Silakan. Apa ya? Aman, Bu Aris? Aman, Asam aman, insya uratnya Allah aman aman. ya? Insya Allah aman, alhamdulillah aman. Ya, Dan sudah cukup ini jelas. ya, ternyata ya memang benar kata ya, Endo, Masya Allah. Ya. Tadi kan Dokter Awi mengatakan kalau selama ini orang mengira kalau yang namanya asam urat itu ya cuma linu-linu di persendian gitu, Heeh, ternyata bisa kemana-mana juga iya, ya. betul. Masya Allah, iya. Heeh. Dan ternyata gini, umur itu memang benar-benar sangat berpengaruh ya. Dulu kan saya itu tidak pernah punya asam urat dan boleh Hmm. dibilang makan saya kan sedikit. Jadi Oh. ya berat badan saya segini stabil Iya, aja. langsing terus itu Mbak Ami tuh. Iya, Dari Kayak zaman dulu adiknya ya, sih, adiknya juga langsing. iya. dari zaman dulu ya Dek Sofia. Nah, tapi ternyata dengan bertambahnya usia, apalagi saya sekarang Heeh. sudah menopause ya, udah usia 55, saya makan sedikit aja yang mengandung asam urat tinggi kayak durian tadi, meningkatnya itu langsung drastis. Biasanya saya kan asam urat di bawah 5, Heeh, heeh. jadi masih dalam batas normal ya. Tapi begitu saya makan durian sedikit aja, misalnya biasanya kalau saya lagi lupa nih bisa sampai satu ini ya, Satu itu, seperempat satu buah seperempat benar. inilah gitu, seperempat durian gitu. Saya ukur asam urat saya itu kan habis makan gitu nggak berapa lama ya, jarak 1 hari kok linu gitu badan itu. Pertama saya pikir kecapean. Terus saya baru ingat jangan-jangan gara-gara durian kemarin ya. Nah, karena saya berkunjung ke suatu tempat ya waktu itu di daerah Sulawesi. Pulang dari sana itu kok linu semua badan saya. Terus saya ukur asam urat saya jadi berapa? 14,7. Jadi naiknya drastis sekali gitu loh. Dari 5 menjadi 14,7 dalam waktu 1-2 hari. Artinya apa teman-teman? Usia itu mau tidak mau kita harus ini ya, harus sadar diri lah. Kondisi kita itu sudah tidak sama seperti dulu. Kalau dulu kita mungkin makan durian tiga buah utuh gitu, nggak no problem. Sekarang makan sedikit aja bisa jadi problem gitu loh. Nah, belum lagi kita yang suka penggemar makanan manis. Nah, Lebaran ini kita kalau berkunjung silaturahmi ya, setiap rumah kita disuguhi nanti ke setiap rumah juga diajak makan, disuguhi minuman manis, disuguhi kue-kue. Kita kalau nggak makan kan kadang-kadang sungkan ya, makanlah sedikit. Tapi kita berkunjung ke Dikitnya beberapa banyak ya, 10 rumah. eh, 10 rumah Berkunjung itu 10 jadi rumah. berapa loh? Gak terasa. Nah, itulah makanya kenapa saya ini mengadakan webinar ini ya. Kayaknya topiknya cocok deh. Karena seringkali kita tanpa sadar mengkonsumsi itu makanan dan minuman. Buka takjil, makan yang manis-manis seperti sunnah Rasul. Makan kurma 3, lipatan ganjil ya, 3, 5, 7. Tapi yang dimakan bukan kurma yang asli, tapi manisan kurma. Nah, Akibatnya apa? Nah Asam itu urat kita kita. nggak tahu, ini baru iya, tahu loh ada betul manisan itu. kurma. Gimana Ya. Jadi misterinya kalau yang asli eh, dan yang sudah ada rendaman itu? kurmanya mengkilat, oh, Oh, mengkilat ya. itu berarti manisan kurma. Tapi Oh, kalau yang Kurmanya betulnya mengkilat. asli, Tapi empuk apa? Empuk atau yang keras? Kira-kira. pokoknya manis. 90% yang di Indonesia itu manisan kurma. Astagfirullah. Jadi yang asli itu adalah yang masih berwarna agak hijau,
Berarti ya Masih bening berupa yang buah rutop itu kurma. ya dokter ya. Iya, itu yang tanpa manis-manis lah, Hmm. asli ya, Waduh, masih asli. Iya. Nah, itu yang benar-benar kurma yang menyehatkan. Tapi kalau yang lainnya sudah manisan kurma, yang cemek-cemek gitu ya, walaupun mm, dijual di supermarket, tapi kalau masih bungkusan, kemudian masih ada tangkainya, tanpa ya itu biasanya asli matang Oh, buah itu boleh. lebih Itu aman ya kalau yang pilih yang ada tangkainya itu ya. ya itu lebih aman. Yang hijau lebih aman lagi gitu. Oh. Karena kan fruktosanya lebih sedikit. Tadi seperti Hmm. yang saya oke. bilang, yang manis-manis, mangga yang terlalu manis, kemudian apa ya, eh, semua buah lah yang terlalu matang pohon, itu ingat kadar fruktosanya tinggi. Nah, fruktosa ini kan salah satu pemicu asam urat dan memberatkan kerja lever karena hanya bisa di metabolisme di lever, beda dengan glukosa. Kalau glukosa itu kan dari tebu. Tapi kalau Oh, fruktosa yang dari buah-buahan itu kita sering salah kaprah ya. Pokoknya makan buah, sehat, menyehatkan. betul. Makan sayur yang Ternyata banyak. buah Nah, manisnya buah juga bahaya gitu artinya ya. bahaya, iya. Pertama, kadar gulanya itu jauh lebih tinggi daripada glukosa. Karena fruktosa. Minuman Yang kedua, seperti itu. memberatkan kerja ginjal. Yang ketiga, hati-hati pada orang dengan risiko asam urat dan kencing manis. Karena manisnya berkali-kali lipat jauh lebih banyak daripada glukosa. Selama ini kan kita hindari Ya. glukosa untuk kencing manis. Kenapa buah-buahan itu lebih manis daripada tebu? Karena tujuannya adalah apa? Tumbuh-tumbuhan itu kan tidak bisa bergerak. Dia Hmm. merangsang sengaja membuat dirinya, buahnya itu lebih manis supaya menarik hewan untuk makan. Bijinya itu supaya Oh, dibantu disebarkan. Itu salah satu ya teknik Allah, dari itu rencana Allah kayak tumbuh-tumbuhan. gitu ya. Iya, untuk apa? Proses Rencana Allah gitu ya, penyebaran. berarti kan itu kan apa ekosistem yang memang dirancang Eh, sama Allah kayak gitu ya, biar dia betul. manis, lalu Manis dimakan menarik tikus atau hewan. dimakan tupai gitu ya. Mm-mm. Oh, Karena manis ada di bijinya kan otomatis begitu selesai dimakan kan tersebar ya. Hmm. ya Itu Allah. sama seperti madu. Madu itu juga fruktosa. Kenapa? Untuk menarik kupu-kupu. Berterbangan dari satu bunga ke tempat yang lain kan untuk apa? Fertilisasi, untuk Iya. pembuahan. Itu mekanisme Allah itu seperti itu. Nah, kita ini harus waspada. Jadi madu memang bagus karena apa? Banyak saripati tumbuh-tumbuhan, ada bipolennya, ada itu ya. Tapi hati-hati kalau kita punya bakat asam urat, punya bakat kencing manis, terlalu banyak madu malah membahayakan karena mengandung fruktosa yang tinggi. Selama Itu. ini orang mengiranya madu sehat gitu dok. Padahal Nah, ternyata itu. Dan Sehat juga untuk orang salah yang kan. normal. Iya. nah, apalagi sekarang madu, banyak madu apa dicampur perasa madu. Loh, Aslinya adalah glukosa, jadi bukan madu murni. Makanya banyak yang harganya murah. Madu yang diternak itu ya, yang diternak itu mereka makanannya adalah gula, kemudian sesudah menghasilkan madu, madunya ini ditambahi lagi dengan perisa rasa madu sehingga bisa mirip dengan madu. madu asli dan dibuat karamel, warnanya jadi kecoklatan. Oh, Hati-hati. Jadi madu yang asli dari hutan berarti cari biasanya ya. kuning ya, cari madu warna kuning berarti, jangan coklat. Nggak mesti juga. Yang penting adalah madu yang asli yang biasanya dari hutan. Kalau hutan kan nggak bisa diternak. Kalau yang sudah ternak itu diragukan keasliannya. Itu. Nah, ini kan pengetahuan baru ya. Iya betul. Ya, saya tahunya ini pada saat saya ke Thailand. Pada waktu itu saya kebetulan diajak ke suatu tempat produksi madu ya. Jadi di sana madu dijelaskan. Ternyata banyak madu yang palsu. Yang asli adalah yang seperti ini. Bunga-bunganya itu memang benar-benar bunga yang disebar. Jadi lebahnya itu Bukan. disebar di kebun bunga. Kebun bunganya ini organik, bunganya beraneka macam. Jadi madunya itu dihasilkan sesuai dengan jenis bunganya yang ditanam sesuai musimnya. Tapi yang di Indonesia yang seringnya itu adalah apa? Madunya. Lebahnya dikasih makan gula gula. Jadi Oh, bukan bukan mengisap
saripati dari bunga, tapi dari gula, gula yang ditaruh di piring-piring gitu, madunya seperti itu. Jadi yang kita konsumsi adalah glukosa. Dok, nanya Hmm. yang itu tadi dok, yang ukuran itu apa? Eh, yang tadi apa? Istilahnya asam urat ya. Dokter tadi Mm-mm. kan sampaikan kalau bisa 14 itu kondisinya masih bisa jalan ya dok, waktu walaupun ukurannya 14. Iya, badan saya biasa, Bu. Biasa, cuma agak linu gitu loh. Oh, jadi Kok memang rasanya, masing-masing orang beda ya. Katanya kalau iya. sudah di atas 10 tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Heeh. Nah, itu karena saya kan dalam waktu 1 hari. Hmm. Waktu 1 hari saya cuma merasa badan saya agak linu sama sendi kaki ini, telapak kaki kok agak nyeri ya. Padahal saya kan nggak berjalan jauh gitu loh. Ada apa ini? Terus feeling saya, insting saya itu coba sih periksa asam urat. Iseng aja sebetulnya. Lah kok 14,7? Saya sampai kaget lah. Dalam 1 hari kok jadi 14,7? Padahal sebelumnya di bawah 5 gitu. Nah, kalau terjadi ini, tiba-tiba asam urat ini naik, yang pertama kita curiga makanannya banyak mengandung purin. Yang kedua, banyak terjadi kerusakan sel. Yang ketiga, apa? Gangguan ginjal. Sehingga tidak bisa diekskresi. Itu. Hmm. Saya langsung periksa ginjal. Ternyata alhamdulillah ginjal saya normal. Tidak ada gangguan ginjal. Jadi karena makanan itu gitu. Itu aja. Nah, pada pasien-pasien kanker, apalagi yang baru kemo misalnya ya, kan sel-selnya banyak yang rusak nih. Sel-selnya banyak yang mati kan karena akibat kemo. Itu pasti asam uratnya tinggi. Karena banyak terjadi kerusakan sel. Inti selnya keluar. Yang tadi inti sel yang DNA dan RNA tadi ya, inti sel keluar, terjadi penumpukan purin, purin dimetabolisme menjadi inosin, kemudian hiposantin dan santin, kemudian menjadi asam urat tadi ya. Akhirnya asam uratnya kan tinggi. Gitu. Ini pengetahuan baru buat teman-teman ya. Ini Betul kan dok, jadi terutama yang jadi tentang gula tadi ya. Selama ini karena menganggap tidak ada bawaan diabetes ya, jadi ngerasa mm, aman-aman saja aman-aman konsumsi saja. gula. Padahal ternyata ada efek lain selain diabetes ya. Eh, Hmm. betul. Nah, kita ini 1 hari maksimal hanya boleh ya, standar ini rata-rata yang diizinkan WHO, kita mengkonsumsi gula itu 25 gram per hari. 25 gram. 25 gram itu berarti apa? 1 sendok teh. 2 sendok makan ya, 1 sendok kurang dari 2 sendok makan. 1 sendok makan Oh, kan makan ya. 15 gram. Hmm. Nah, padahal kita bikin teh aja pagi bikin teh. Nanti di siang kok pingin habis beli bakso minum es teh lagi. Itu sudah 2 sendok sendok teh. Pulang Sudah Iya. nyamil-nyamil. sudah ada pengenyal ditambah gula. Ditambah pengenyal, ditambah perisa gitu ya. Oh, terus pewarna buatan saus pakai saus bakso merah. Nah, itu kan pewarna tok itu. Pewarna tekstil malahan ya yang banyak itu. Nah, itulah jadi asam urat kita meningkat tanpa kita sadari karena kita konsumsi 7P tadi. Jadi sekarang bisa nggak orang-orang itu tanpa 7P? Rasanya nggak bisa ya. Hampir semua makanan kita ada 7P-nya loh. Iya dong. Ya kan? Eh, Terus kita bisa nggak mencegah stres? Hampir setiap hari Iya, kita iya. stres. Dok, Apalagi katanya itu beras juga ada pemutih ya? iya, beras ada pemutihnya. Makanya kenapa lebih bagus kita pakai beras yang hanya 1 kali eh, di apa Di, di tempat apa? Apa itu di apa proses penggilingan itu tanya? proses penggilingannya itu kita lebih baik milih yang masih ada kulit arinya. Memang rasanya nggak enak karena kulit arinya kan masih ada keras biasanya, tapi vitaminnya masih utuh daripada yang sudah di slab sampai putih ya. Di tempat penggilingan beras itu sampai putih itu vitaminnya sudah nggak ada karena kan vitamin B kompleksnya ya B1, B2, B3 itu adanya kan di kulit arinya. Begitu sudah dibuang nggak ada, tinggal patinya. Patinya ini banyak mengandung gula.
glukosa tinggi, karbohidrat. Nah, itulah juga jadi penyebab kita kencing manis. Gitu. Ya, ya. Ya, ya. Kita jadi ngerti ya teman-teman ya. Hmm. Nah, juga Kita jadi hati-hati juga. ngerti ini rahasia-rahasia yang ngerti cuma dokter ini sama ahli herbal ini. Jadi industri beras kita ini juga mengkhawatirkan karena apa? Supaya Oh, menarik dikasih pemutih. Yang kedua biar wangi, seperti bau pandan dikasih pewangi pandan, Iya, bukan pandan asli ya. bukan pandan asli itu. Jadi lebih aman sih kita langsung dari slap-slapan, minta 1 kali slap aja, jadi kulit arinya masih terbungkus. Dulu saya begitu pada saat masih tugas di lah, Tuban. kulit ari terbungkus itu berarti masih ada itunya, tak apa? Yang Gabah, kuning-kuning, apa ada Oh, itu? kuningnya, gabah. Bukan. bukan, gabahnya kan udah dibuka. Dari kayak apa ya? Oh, Heeh, heeh. Jadi gini, Oh, gabahnya itu ya. dibuang, tapi dia masih ada Heeh. pembungkusnya, kulit arinya Aku yang baru warnanya. tahu. Heeh, heeh, heeh. eh, Habis itu kan dislap lagi supaya waktu masih ada Oh, pembungkusnya yang kulit ari itu warnanya agak kuning, warnanya hmm. oh kurang kurang kuning. bagus kayak mangka gitu loh. Kalau Nah, di pasaran ya nggak Oh, ada ya dok ya. iya di pasaran nggak ada. nggak ada Jadi di warung-warung, orang-orang nggak kan ada di dan keras Indomaret kalau nggak ada. dimasak itu keras karena Oh dia ada keras. pembungkus ya pro gitu loh nasinya. Tapi vitaminnya banyak. Nah, orang-orang kan maunya yang empuk, punel. Iya. Nah, dibuang lagi kulit arinya. Jadi putih, Oh, bersih, bagus, cantik. Tapi vitaminnya sudah nggak ada, ya tinggal tersisa patinya. Itu yang bikin gula darah kita meningkat dengan drastis gitu. Ya, 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 nah ya. gini ya dok, kita kan 7P tadi kan ya nyaris bisa dibilang sulit untuk menghindari. Mm-mm, Pasti adalah kena dikit-dikit, tapi dikit-dikit mm-mm, lama-lama kan juga banyak. Itu untuk mm-mm. menetralisirnya gimana ini dok? Banyak minum air putih. Oh, oke, oke. Terus sedapat mungkin menghindari sedapat mungkin. Mm-mm. Contohnya kita kalau masak bayam aja lah. Heeh. Bayam itu kan atau sayur-sayuran kan sekarang jarang ya sayuran tanpa pestisida. Ah, Rata-rata Oh, kan di anu pestisida. Nah, oh. kita salah satu cara memilih sayur itu adalah sayur yang bolong-bolong. Artinya masih Yang dimakan dimakan yang ulat ya. padahal kalau di ya pasar bola-bola nggak mau ada. orang nggak mau maunya yang cantik-cantik Oh, ake padahal yang ulere bolong gitu ya, ake ulere gitu. tuh kalau misalnya ternyata kok cantik-cantik semua ya nggak ada yang bolong. Nah, cucilah Bahaya ya. dahulu sebelum dikonsumsi. Cucinya dengan apa? Pelarut pestisida. Ada kok contoh produk yang bisa melarutkan pestisida untuk mencuci sayuran. Oh, Ada contoh produk apa ya? Saya sebut nama enggak apa-apa ya. Contoh produk MW apa-apa. itu bisa kita pakai. Terus ada juga kalau enggak salah Mama Lemon yang bisa untuk cuci buah kalau enggak salah ya. Saya pernah lihat ya. Oh, Cuci buah dan sayur. Kalau ekoenzim itu Atau dok, kalau ekoenzim bisa bagus. Atau kalau itu bisa air garam. Air garam itu oh air garam. bisa, Oke, 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 oke. membantu garam krosok ya. Itu bisa membantu menetralisir. Tuh, Oh, yang meminimalkan. kerosok, bukan yang dapur. Bukan yang dapur. Kalau dapur kan sudah garam rafinasi, artinya sudah melalui proses. Mineralnya putih sudah gitu ya. hilang, garamnya tinggal apa? Natriumnya aja yang tersisa. Natrium ini bikin darah tinggi. Memang bentuknya cantik, putih, bersih, tapi bikin penyakit karena mineral yang lain sudah hilang. Jadi yang terbagus adalah garam krosok. Lebih baik beli garam krosok kita gerus sendiri biar halus, jadikan itu sebagai garam kita sehari-hari. Kalau sekarang banyak juga dijual garam Himalaya itu gimana dok? Garam Himalaya itu sebetulnya sama juga dengan garam ya, tapi dia adanya di gunung. Pada masa lalu, sekitar 10.000 tahun yang lalu, itu laut itu kan ada bagian gunung yang di dasar laut, kemudian mengalami erupsi, ledakan, ini naik ke atas, muncul Oh, seperti di Toba itu ya, itu kan karena ledakan airnya muncul. Kemudian Himalaya, pegunungan Himalaya dulu kan di dasar laut, kemudian naik ke Oh, atas. Jadi makanya ya garam-garamnya begitu. mengkristal menjadi garam di darat. Padahal sebetulnya sama juga dengan yang di laut. Cuma Oh, karena dia juga sudah teroksidasi di udara, akhirnya warnanya jadi kemerahan, warnanya jadi pink. oh. Baru tahu caranya gitu dok. Sejarahnya gitu ya, baru tahu ya.
Ya, Kirain sekarang memang ada. ada garam yang ada di darat, ada yang garam di laut. Sejarahnya seperti itu. Dulu puluhan ribu tahun, mungkin juga ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu dulu kan. Masih bersatu dengan ini Iya, ya. iya gitu. Belum terjadi ledakan. Hmm. Apalagi mumpung saya menyediakan waktu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ini ada Boleh, yang boleh bergabung tanya. dokter gigi nih, temannya Bu Heeh, Emi kah? Dokter Emi kah? siapa? Terima kasih Bu Aris, saya remove spotlight. Ini ada juga dokter gigi Erlangga, bukan temannya Mm-mm. Bu Ami ya? Oh, bukan. Wah, terima kasih ya sudah bergabung. Sejawat Dokter Gigi Erlangga. Ini ada teman Riris, Amalia, Yeti, Ananda. Ada yang ditanyakan atau di disanggah gitu ya? Nggak bener Boleh, nih boleh. gitu. Karena kita berdiskusi, kita bebas. Karena kita sini untuk saling apa sharing. Kebetulan Ya, aja saya bergerak di bidang kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya pun juga perlu ilmu dari teman-teman. Kita saling melengkapi ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada kayaknya ini. Sudah lelah. Mungkin ini yang off cam ini mungkin sudah ketiduran mungkin. Habis terawih dengerin suaranya Dokter Ami ya, yang Ini, merdu ini lirik gitu ya, akhirnya tidur gitu kali ya. jadi ngantuk ya. Ini nggak ampun. terasa loh, kita sudah 9:30 ya kan? Tadi seperti yang saya bilang, kita kalau gini biasanya nggak terasa karena apa? Kadang-kadang kita membahas Silakan, apa yang Mbak Riri kita belum silakan tahu. tanya atau Mbak Yuanita dulu. Mbak Oh Riri enggak, silakan. Boleh kalau monggo. misalnya nggak jaringan nggak bagus, boleh sambil chat di chat silakan. Oke, silakan. Atau di luar topik ini juga silakan, Oke. bebas. Dok, kalau ini alergi, anakku itu alergi yang kulitnya apa titik-titik hitam itu juga apa karena purin ya? Oh Soalnya tak bukan. titeni dia memang suka susu sama manis. Oh gini, kalau pada anak-anak sih Ini panel relatif dengerin Bu asam dokter ini. uratnya Heeh. normal ya, jarang Oh, heeh. terjadi asam urat pada anak-anak. Nah, pada anak-anak ada yang kulitnya sensitif, mudah Oh, terjadi alergi dan apa sering menimbulkan bekas hitam. Itu berarti anak itu kulitnya sensitif. Nah, itu kalau orang Jawa bilang kulit kentang. oh, Nah, kulit bekasnya lebih kentang. sulit hilang. Itu pada anak-anak yang biasanya ada kecenderungan alergi dari Heeh. gigitan nyamuk yang pada orang biasa nggak apa-apa, pada anak tersebut bisa menimbulkan bekas. Sambil coba Tapi di. kalau habis makan coklat juga keluarnya itu lebih banyak gitu. Nah, diperparah dengan Heeh. coklat. Berarti Oh, ini oke. juga ada sensitif terhadap coklat. Siap. Hati-hati pada saat dewasa Heeh. bisa menjadi asam urat karena coklat kan tadi sumber Heeh. asam urat ya, Faktor ya, bukanin. faktor Untuk pencetus. tahu pastinya dia alergi apa, bisa dilakukan tes alergi Di lab ya. Mm-mm. di lab. Nanti disuntik alergennya bisa ada 30 macam, nanti mana yang Wow. membesar ya, mendol lebih dari 5 mili, nah berarti dia alergi itu. Gitu sama Iya, iya, seperti iya. suntik imunisasi BCG prosesnya seperti itu tapi banyak Siap, di siap. tangan. Siap. Terima Menurut kasih saya dok rekomendasi. Ini ada pertanyaan dari Bu Riris di kolom chat. saya Saya khawatirkan. bacakan bagaimana dengan lansia yang sudah terlanjur ada asam urat tinggi. Mm-mm. Apakah berpengaruh ke osteoporosis? Ibu saya sering sakit dan terasa nyeri dari pinggang kanan ke lutut. Nah, nyeri Mm-mm. pinggang itu apa juga asam urat ya? Ya Lalu khawatir gini ginjal karena seringkali konsumsi obat anti nyeri tanpa resep dokter. Silakan dok. ya, oke, pertanyaan yang bagus ya Bu Riris. Jadi gini, itu permasalahan yang sering pada orang tua, sering kali timbul nyeri pinggang, sering menjalar dari pinggang ke lutut atau sebaliknya, bisa kanan bisa kiri. Nah, tetapi itu penyebabnya belum tentu dari asam urat, bisa jadi dari pengeroposan tulang sehingga menjepit saraf yang di situ. Terus yang kedua bisa jadi apa gangguan saraf, itu namanya neuropati.
Bisa juga gangguan ginjal, tapi gangguan ginjal biasanya tidak menjalar sampai lutut. Nyerinya hanya terasa tumpul di pinggang kanan atau kiri. Nah, untuk memastikan itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Ini termasuk yang jenis apa nih? Waktu itu saya pernah membahas ya di suatu webinar tentang saraf kejepit, penyebabnya apa aja gitu. Materinya cukup panjang, kapan-kapan kita bahas. Kemudian, nah, untuk ibu yang sering mengkonsumsi obat pereda nyeri, memang pada orang tua keluhannya yang paling sering adalah apa? Mulai timbul linu-linu ya, karena juga osteoporosis, tulangnya mulai keropos karena faktor usia. Itu sering menimbulkan linu, sering mengkonsumsi obat anti nyeri tanpa resep dari dokter dan dikonsumsinya itu lama, bisa sampai bulanan atau bertahun-tahun. Konsumsi obat tanpa pengawasan dokter, dikonsumsi sendiri, hati-hati resiko terjadi apa gangguan pada ginjal karena semua obat, makanan maupun yang lain ya minuman itu akan diekspresi lewat ginjal. Pada dosis yang terlalu tinggi, pemakaian yang lama bisa mengendap di ginjal dan mempengaruhi eh, organ ginjal, apalagi kalau sudah ditambahi dengan penyakit yang lain, misalnya hipertensi, kolesterol, gula darah tinggi, diabetes, itu kan akan makin memperberat kerja ginjalnya. Jadi harus lebih waspada ya, Bu Riris, untuk ibu. Saran saya sih kontrol, cek secara teratur untuk fungsi ginjalnya dan cari penyebabnya. Nyerinya itu karena apa? Karena kalau nyerinya tidak diterapi, penyebabnya tidak diterapi, itu nanti akan konsumsi obat anti nyeri terus. Nah, penyebabnya ini harus dicari supaya kalau penyebabnya diketahui, diterapi penyebabnya, efek nyerinya itu akan hilang. Ya, Siap-siap. Terjawab ya, Bu Riris ya. oke. Lalu Ada pertanyaan pertanyaan lagi tadi. berikutnya dari Mm-mm. Dokter Gigi Erlangga ini. Kalau pengalaman Dokter Erlangga, minum air kelapa malah beriringan waktu asam uratnya membaik dan sembuh. Nah, ini pengalaman praktisnya Dokter Erlangga, Dok, tadi kan malah minum disampaikan air kalau ada kelapa sembuh itu air asam uratnya, Dok. minum air kelapa malah beriringnya waktu asam urat saya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kan tadi saya bilang Mm-mm. bahwa untuk penyebab asam urat itu individual, Oh, tiap orang beda-beda. Heeh. beda-beda. Itu kan penelitian secara umum bahwa orang yang mengkonsumsi kelapa, air kelapa Kayak ya, santan gitu kali ya. ya air kelapa minuman air Airnya. air Mm-mm. degannya itu ya, Mm-mm. itu kan manis. Mm-mm. Oh, karena Nah, manisnya. karena manisnya itu dia tinggi fruktosa, itu yang menyebabkan asam urat bisa meningkat. Siap, siap, siap. Tetapi di kelapa itu juga, terutama Mm-mm. kelapa yang ini ya, Mudah. yang hijau, yang muda, Mm-mm. itu dia mengandung juga antihistamin, juga mengandung juga Mm. anti nyeri. Jadi semakin tua kelapanya itu mineralnya semakin tinggi, tetapi kadar antihistaminnya semakin berkurang. Nah, Oh, kalau kita mengkonsumsi kelapa muda, apalagi yang degan hijau, pada saat kita minum asam urat, pada saat kita menderita asam urat itu bisa mengurangi karena nggak manis, karena karena fruktosanya nggak rendah. manis, fruktosanya rendah dan ada antihistaminnya, ada anti alerginya, juga ada anti nyerinya. Oh, makanya kalau Makanya alergi kenapa kalau alergi makan ya orang kupang, makan heeh, kupang heeh. segera minum air degan kan, air degan kelapa Oh, muda karena itu ada antihistaminnya. Nah, histaminnya. tetapi pada orang tertentu yang sensitif terhadap air kelapa itu bisa jadi pemicu. Contoh Hmm, tadi yang seperti saya bilang, saya makan durian sedikit aja langsung asam uratnya naik. Tapi pada orang-orang yang tidak peka terhadap durian, makan durian banyak pun tidak masalah. Artinya apa? Pemicunya ini individual sekali, iya, 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 ya subjektif. tergantung kondisi masing-masing. Tadi yang saya bilang, ada yang merah, ini daftarnya merah, ternyata dia makan nggak apa-apa. Dia makan kuning, yang daftar kuning tadi sedikit langsung kumat, gitu. Jadi kita harus harus mengerti diri kita sendiri, kira-kira karena apa ya. Tapi itu tadi saya sampaikan sebagai warning. Ini loh biasanya seperti ini rata-rata seperti ini. Tetapi ada beberapa keadaan yang individual sifatnya. Ya gitu ya, Dok Erlangga. Mm-mm, mm-mm.
Nah, ini ada komentar lanjut nih dari Mbak Riris nih. Apakah air kelapanya itu yang itu ta, degan ijo itu ta, yang dalamnya pink Iya, itu ta? betul. Sebetulnya degan biasa pun juga mengandung itu Saya. ya, Hmm. apa sama kandungannya sama, tetapi pada degan hijau itu antihistaminnya lebih tinggi. Oh, Makanya I kenapa see. pada yang alergi degan hijau tuh karena antihistaminnya lebih tinggi. Siap. Terus ini pertanyaan lanjutan dari Bu Riris. Apa yang harus dihindari jika Oke, baru saja banyak batu angkat batu ginjal? ginjal. Nah, pertama kita harus Mm-mm. tahu jenis batu ginjalnya itu karena apa. Oke. Nah, jenis batu ginjalnya itu kalau asam urat, ya berarti harus menghindari semua makanan yang bisa Mm. menyebabkan batu ginjal karena asam urat. Siap, siap. Kalau Mm. karena kalsium, batu ginjalnya karena kalsium, ya berarti harus menghindari makanan yang tinggi kalsium yang bisa menyebabkan tingginya asam Mm. urat. Sorry, tingginya Mm-mm. batu ginjal karena kalsium. Nah, salah satu tips, ini mungkin juga teman-teman banyak yang nggak tahu, untuk mencegah terjadinya penumpukan kalsium di tubuh kita ya. Mm. Kalsium itu kan kita harusnya kita tujuannya kita kalsium minum kalsium itu kan supaya bisa masuk ke tulang, supaya tulang kita nggak Oh, keropos mm. ya kan. Tetapi kalau tanpa dibantu dengan minum vitamin D3 plus K2, itu proses pengangkutannya itu akan kurang sekali masuk ke dalam tulang. Jadi malah mengendap di batu ginjal, menjadi batu ginjal. Oleh karena itu dianjurkan kita mengkonsumsi suplemen vitamin D3 plus K2. Tuh, K2 ya? ya, plus K2. Jangan yang keempat ya, karena ini sebentar. Karena K4 itu sintetis, yang K2 itu yang alami. Jadi pilih yang alami. Nah, kalau K2 itu Itu saya pernah tahu yang di botol kecil punyanya IP itu loh. IP boleh dilihat aja Iya. itu K2 atau K4. Pilih yang K2 gitu. Kebanyakan sih yang selama ini tuh yang K2 itu kebanyakan import sih ya. Yang sering itu K4. K4 itu karena sintetis harganya lebih murah Hmm. gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjut nih. Hmm. Kalau minum kopi dan ngerokok nggak apa-apa dok, apakah juga berpengaruh? Ya, selama kopinya kopi alami dan tanpa gula, oke-oke aja, nggak apa-apa. Karena Mm-mm. bagus itu sebagai antioksidan ya. Oh, Tetapi kalau kita minum kopi, kopi sasetan, itu mm-mm. kan sudah bukan kopi yang sebenarnya, tapi perisa Mm. rasa kopi. Gulanya pun juga bukan gula yang sebenarnya, gula yang sudah ada perisa manisnya, itu sebaiknya dihindari. Kalau kopi asli, yang kita minum tanpa gula itu bagus untuk kesehatan kita. Kalau ngerokok, sebaiknya dihindari karena merokok ini, rokok itu adalah sumber radikal bebas salah satu yang terbesar penghasil radikal. Nah, sedangkan radikal bebas adalah bisa menimbulkan asam urat di tubuh kita karena tubuh kita akan menetralisir dengan memproduksi asam urat lebih banyak. Ya, karena asam urat fungsinya sebagai antioksidan. Rokoknya terus, asam uratnya produksi terus. Akibatnya apa? Penumpukan asam urat. Jadi salah satu caranya adalah stop rokok. Rokok itu sumber radikal bebas yang tidak baik untuk kesehatan kita. Siap, siap, siap. Ya, Jadi ngerti ya teman-teman ya? mm-mm. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nggak terasa kita sudah hampir Hampir jam masuk. 10. Hmm, ternyata Ini membahas diskusi diskusi kecil gitu ya. Grup-grup apa? Diskusi kelompok kecil tapi ini update interaktif banget ya. tapi ya, ya. Mm-mm. Jadi mudah-mudahan aja bermanfaat untuk teman-teman menambah pengetahuan dan bisa disebarkan untuk teman-teman yang lain. Ini direkam nggak, Dek Sofi? Sudah saya rekam Ya, nanti direkam. apa? Nanti boleh Saya di-share. tautkan ke YouTube saya. Mm, boleh Baik, di-share. Nanti materinya juga saya akan share di grup. Bisa baik. teman-teman pelajari. Nah, enaknya kalau kita langsung gabung di webinar, kita bebas untuk berdiskusi. Beda dengan kalau kita hanya sekedar mendengarkan ya atau membaca. Itu aja sih. Siap, siap. Baik, ini sudah 21.45 teman-teman ya. Sudah 1 jam lebih ya.
untuk diskusi kita yang sangat worth it, sangat bermanfaat, dan jadi pencerahan buat kita ya. Bagaimana kita menjaga hidup sehat dan tetap terjaga Mm-mm. kesehatan selama puasa dan lebaran supaya kita nggak rakus gitu ya, supaya kita juga Ada apa remnya, nggak sadar remnya diri nggak gitu belum. ya. Jadi kalau makan sadar inget gitu ya, wah nggak wes ngincipi seujung seujung kuku gitu boleh nggak dok? Boleh, nanti kita kira-kira hari ini berkunjung ke berapa rumah ya, gitu. Nanti rumah pertama makannya full, habis itu rumah kedua full lagi, sampai rumah ke-10 full terus. Kalau gitu anu aja beli obat dulu dok. Jadi sebelum Belum sebelum itu asam ya. sebelum Nah, asam uratnya keluar, jadi minum obat iya. dulu gitu ya di doping ya. Saya mau cerita ini dulu, saya waktu tugas di Tuban ya, tahun berapa tuh? 2000-an. 97 sampai 2000. Jadi 25 tahun lebih yang lalu itu ya. Nah, di sana itu kan ada tradisi Heeh. mengundang mengundang semua orang yang dihormati lah untuk Mm-mm. ke seluruh rumah penduduk. Jadi bayangin, saya membawahi 22 desa sebagai Mm-mm. kepala puskesmas. Semua mengundang. Jadi 40 hari itu nggak selesai-selesai saya makan makan lebaran itu nggak selesai-selesai. Karena apa? Kalau nggak didatengin mereka akan Iya tersinggung. tersinggung Betul gitu. betul. Sudah diundang. Budaya itu kan adat ya. Mbak Untung Rita sampai ketawa. untung saya masih muda ya, masih sehat. Nah, kalau sekarang suruh gitu, waduh, mungkin asam urat saya udah bukan 14 lagi, jadi 20 kali. Oh berarti dulu Mbak Ami ini pegawai negeri kalau kepala Ya, puskesmas. dulu itu saya Mm-mm. PTT itu ya, itu kan pegawai negeri dan dulu jadi teladan nasional. Kemudian saya Mm-mm. mengundurkan diri, saya Mm-mm. memilih jalur swasta. Siap, siap, siap. Ya, jadi pengalaman masa lalu Mbak Ami ini jadi inspirasi buat kita teman-teman ya, agar kita itu mengerti tradisi tapi tetap juga jaga kesehatan. Dan nanti kita selama Lebaran juga akan menghadapi tradisi ya, tradisi Hmm, untuk menyantap opor ayam, lontong sayur rendang, begitu ya, lontong tupat. kue-kue Dan yang segala beraneka kue, macamnya, kacang-kacangan mente, terus sangat menggoda macam-macam itu. rengginang gitu ya. Mm-mm. Baik, terima kasih Dokter Ami yang baik hati dan selalu cantik Sama. jelita gitu ya. Kita ngelihatnya seger ini resepnya apa. Yang lain kali kita perlu itu apa minta materi tentang itu tips cantik di usia apa di usia lima Jelita, puluh Sudah, tahun gitu ya, lansia oh, ya. Tips sudah, cantik iya. lansia jelita, ya. jelita. Oh, saya sudah 55, ceritanya sudah lewat. Oh iya, dah. Saya Tapi yang jelita kelihatan ini. Dokter Ami. Berarti Beneran. Sudah, li- tips sudah Setuju cantik 55 Mbak Ami. tahun. Tipsnya apa itu lansia. Dokter Ami? Tetap sehat dan bugar di usia emas gitu ya. Oh iya betul. Wah, dikira masih 35 loh, Dok. Oke, mudah-mudahan bermanfaat materi Hmm. hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Hmm, mudah-mudahan kita bertemu lagi di webinar berikutnya dengan topik yang berbeda. Ya, Terima kasih, Dokter Ami. Terima Assalamualaikum. kasih, teman-teman semua Selamat yang istirahat. sudah menyimak dan bergabung. Semoga Bye. bermanfaat. Mohon maaf jika ada hilaf. Kita jumpa Ya, eh, setelah hari raya ya. Atau minggu depan ya. ada yang mau ngisi, monggo. Kalau ada Silakan yang bagi mau ada yang sharing, mau ngisi, silakan. kita saling sharing gitu Mm-mm. ya. Mm. Baik Oke, ya. sampai bertemu lagi. Selamat istirahat teman-teman ya. Selamat menjalankan Beristirahat ya. ibadah Selamat sahur besok pagi. puasa. Ya, Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam end meeting ya warahmatullahi dengan berat hati. wabarakatuh. Karena waktu jualan kita akan sudahi.